jujur aku muak banget yang ngelihat semua video di YouTube, nggak tahu kenapa ya. Kayak contoh di channelku ini, di YouTube channelku ini gitu. Karena mungkin karena aku di sini aku bikin channel baru ya, buka channel baru, aku mulai si channel Faunafu ini gitu. Nggak tahu kenapa tuh di berandanya jadi muncul video-video kayak ini trik-trik cepat buat dapetin viewer gini, trik-trik ini buat dapet subscriber gini, dan ini gini-gini algoritma bla 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 bla. Oh gini gini cara untuk mempertahankan orang biar nonton videomu. Gini 10 detik pertama bla 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 bla, kayak anjir aku capek banget ngeliat ngeliat semua video-video itu kayak kayak kenapa video-video ini muncul ya, mungkin karena aku baru baru mulai mulai bikin video di YouTube ya. Cuman maksudku kayak eh emang maksudku kayak kenapa sih si YouTube ini di Belanda tuh kayak sok tahu banget sama apa yang pengen aku lakuin di YouTube gitu, kayak apa tujuanku di YouTube gitu, kayak kayak mereka seakan seakan aku di YouTube ya buat cuman nyari viewer, buat nyari mempertahankan dan sebagainya. Terus kayak nggak tahu ya, mungkin mungkin YouTube sok tahu soal aku ya atau gimana. Algoritmanya sok tahu gitu, walaupun walaupun banyak yang bilang algoritmanya nyesuain orangnya, nyesuain orang yang punya akunnya, tapi aku gak ngerasa sih di algoritma YouTube ini tuh kayak nyesuain aku banget di branda branda YouTubeku gitu, kayak kayak ya bukannya aku nggak suka ngeliat video-video kayak gitu, bukannya karena aku ngerasa kayak aku nggak mau belajar buat dapetin view banyak, aku belajar untuk dapat subscriber dan sebagainya. Ya aku mau aja belajar gitu, tapi maksudku kayak kayak tujuan utamaku bukan itu, aku ngebikin YouTube gitu. Kayak aku capek sama semua video-video tutorial yang muncul itu, video tutorial 1 2 3 4, kayak terus banyak juga channel YouTube yang padahal belum gede gitu, tapi udah ngasih tutorial YouTube kayak ini cara 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 buat dapat viewer gini, nih cara buat gini kayak padahal situ sendiri sebagai sebagai channel pun belum belum gede gitu, belum ya paling subscriber baru berapa puluh ribu gitu mas, tapi aku capek aja ngeliat kayak kenapa orang ini tuh bikin YouTube cuma buat ngasih tutorial YouTube aneh seperti kayak kayak ya mending lu implementasikan sendiri ke dirimu gitu ya. Ya ada juga beberapa YouTuber yang gede yang udah gede terus ngasih saran-saran gitu soal YouTube bla 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 bla. Cuman ya udah sih, mungkin itu dagangan mereka ya, itu emang mereka bikin YouTube cuman buat mereka bikin bikin YouTube emang buat nyari uang buat ini dan sebagainya, karena ekonomi lagi susah atau gimana, atau mungkin dia capek sama kerja kantor gimana terus akhirnya mulai YouTube dan sebagainya. Cuman jujur alasan kenapa aku bikin YouTube ini tuh karena ini ya, aku sebenarnya penulis, aku lagi nulis nulis naskahku gitu. Cuman tahu sendiri di negara Indonesia kayak gini literasinya rendah banget, minat bacanya rendah banget. Ya di YouTube ini aku pengen karena selama nulis tuh aku ngerasa aku nggak tahu apa yang aku share gitu. Misalkan orang bilang kayak wah kamu kalau jadi penulis di zaman sekarang ya udah kamu jangan nulis doang, kamu juga harus aktif sosmed, kamu harus ngeposting gitu, kamu harus harus promosi buku dan sebagainya, kamu harus punya kerat dulu kalau mau pengen diterima di penerbit dan sebagainya. Cuman ya dan sekarang pun gitu, banyak penulis kalau mau ke penerbit pun harus punya kerat dulu, harus bikin konten-konten gitu. Banyak juga orang review buku terus habis itu jadi penulis kayak karena udah punya kerat dan sebagainya. Cuman maksudku kayak anjir capek banget, aku capek banget sih. Aku kayak jujur ya, aku sejak awal aku tuh cuma aku pengen tetap nulis gitu. Aku nggak tahu, aku suka nulis cerita, aku suka ini gitu, kayak ya mungkin aku terlalu idealis ya, mungkin aku terlalu manja, atau aku terlalu nggak mau nyesuaiin diri karena sekarang caranya harus kayak gitu. Cuman aku ngerasa nggak tahu, kayak bingung aja gitu kalau misalkan sekarang aku karena suka nulis banget, jadi aku sering banget ngabisin sebagian besar waktuku buat nulis gitu, buat nulis cerita dan sebagainya gitu. Terus kayak sebenarnya aku juga bingung kalau misalkan aku bikin sosmed yang semacam itu, nge-share apa sesuatu gitu, aku bingung sebenarnya nge-share apa gitu. Nah terus akhirnya ya udah aku bikin YouTube ini ya, aku nge-share soal ya udah soal progresku aja lah, soal progresku nulis. Karena ya kalau misal orang bikin komik mereka bisa nunjukin proses gambar mereka gitu, kayak wah ini gambarku sketsnya gini, wah gambarku harus diwarnai gini. Cuman kalau nulis kayak
apa yang ditunjukin gitu loh. Apalagi sekarang tuh aku sebenarnya lagi nulis plot cerita, jadi aku nulis plot kasar cerita gitu, kayak karena aku lagi mau bikin novel series fantasi gitu. Cuman maksudku aku bikin plot dulu, aku pengen bikin plotnya tuh dari awal sampai tamat dulu gitu, kayak ya itu kan belum jadi ya, maksud kayak emang hal kayak gitu bisa aku share ke orang gitu, kayak emang orang juga paham, emang orang akan paham. Soalnya si plotku ini tuh ya masih berantakan banget, aku masih ngertinya berantakan banget, kayak aku share apa ke orang, kayak orang aja baca tulisan di Indonesia aja, orang baca tulisan jadi aja mereka kurang tertarik, beli tulisan yang belum jadi masih berantakan gitu, aku nggak tahu ya. Cuman nggak tahu ya, kadang aku ngerasa banyak juga penulis penulis di Indonesia tuh mereka bukan penulis ya, maksudku orang yang nerbitin buku di penerbit sekarang tuh kayak mereka nulis tuh bukan karena mereka penulis gitu, cuma tapi karena mereka ngelakuin sesuatu di internet, mereka punya crowd dan sebagainya, terus habis itu ditawarin penerbit, gimana kalau kamu nulis buku aja dan sebagainya, terus akhirnya ya udah mereka nulis buku karena kalau diterbitin juga ada yang beli dan bisa dapat uang dan sebagainya. Cuman ya udah ngelakuin itu. Cuman aku tuh jujur aku nulis karena aku suka nulis cerita, kayak, dan aku nggak tahu kenapa kalau di internet banyak banget yang maksa kayak aku harus konten ini, harus gitu, kayak aku nggak suka konten gitu, aku nggak suka aku harus mikirin ini viewernya gimana, YouTube-nya gimana, bla bla bla. Aku tuh nggak suka ngelakuin itu gitu loh. Cuman karena ya aku sebenarnya pengen ada yang baca tulisanku, ya udah aku bikin video kayak sekarang, bikin video raw aja, aku bikin video yang nggak terlalu membebani aku, misalkan aku sambil nulis gitu, kayak ya gitu. Aku sekarang bikin video sekarang, cuman ya itu kenapa YouTubeku sekarang isinya saran-saran kayak gitu, kayak udahlah aku butuh itu gitu. Aku juga kata kalau misalkan orang ya nggak tahu lah, sekarang aku kayak mau nge-share aja progresku, kayak kalau misalkan harus nge-konten dan sebagainya, udah aku nge-share kayak gini aja gitu. Kayak soal saran-saran itu terserah mau gimana ya, soalnya gimana ya, aku kadang ngerasa kebanyakan tutorial di internet gitu, kayak wah ini tutorial untuk bikin reel di Instagram, ini tutorial ini dan sebagainya, itu tuh selalu untuk nge-treat orang ya, untuk nge-treat orang lain gitu. Kayak mereka selalu kayak kita harus pakai strategi ini biar orang mau nonton ini, kita harus gini biar orang mau gini gitu. Kayak kenapa rasanya tuh semua di internet tuh seakan semua yang di internet tuh seakan apa yang dimau orang gitu. Kenapa kita ngelakuin sesuatu di internet tuh bukan apa yang kita mau gitu loh. Bahkan orang di Instagram, orang nunjukin, aku main ke sini, aku main ke sana. Mereka nunjukin itu pun karena buat nge-treat orang, biar aku dianggap mapan, aku dianggap gini, atau kayak nggak tahu. Aku ngerasa kenapa internet ini tuh sekarang bikin orang tuh harus ngelakuin sesuatu buat orang lain terus gitu. Kayak kapan kita ngelakuin sesuatu buat diri kita sendiri gitu. Kayak aku nggak ngerti, kayak apakah ngelakuin diri kita sendiri, sesuatu yang diri kita sendiri berarti nggak di internet, berarti kita offline. Kadang aku rasa nggak juga, karena di real life pun sosial juga maksa orang untuk nge-treat mereka gitu. Kayak misalkan kamu diem di adalah di sebuah acara atau apa, terus kamu ngerasa kamu tuh ini kamu anaknya nggak asik banget dan sebagainya. Kayak apa salahnya jadi diri sendiri? Apa salahnya kalau kita ngelakuin apa yang kita mau gitu loh. Kayak nggak tahu lah. Kayak aku juga pernah cerita masalah kayak aku pengen jadi penulis dan sebagainya. Terus ada orang juga ngerasa ada orang bilang kayaknya kamu seharusnya kayak daripada nulis sekarang udah nggak zamannya, udah nggak laku, ya udah kenapa kamu nggak pakai skill nulismu itu untuk hal lain, mungkin kamu bikin konten dan sebagainya. Cuma aku pengen nulis novel, aku suka nulis gitu. Kayak nggak tahu lah ya udahlah. Akhirnya karena di channel YouTube itu banyak banget yang nyaranin gitu, yang nyaranin kayak ini viewer biar gini bla bla bla. Sekarang ya aku ini sih pencet kayak tidak tertarik gitu, kayak biar hilang lah. Aku pengen fokus nulis. Dan di YouTube ini aku nge-share progresku nulis gitu. Kayak selain itu serah fakta lah anjir, kayak nggak ngerti lagi. Kayak terserah kamu ada orang yang nonton video ini atau enggak, cuma terserah. Kayak oke, aku ngelakuin semua ini tuh udah kayak hopeless. Aku udah nggak tahu mau gimana. Aku nulis aja lah. Aku nulis. Kalau misalkan ada orang yang aku dari sini nggak tahu lah. Aku juga nggak tahu nulis bakal ngasilin apa di hidupku gitu loh.
Cuman aku ngerasa kalau tanpa nulis aku ngerasa nggak tahu hidupku kosong aja gitu, kayak nggak tahu. Aku juga ngerasa nggak punya banyak hal yang aku bisa gitu, kayak ya malah jadi marah-marah ya di video kayak gini. Cuman ya itu aja sih paling yang pengen aku ngomongin ya. Aku di YouTube-nya juga ya paling buat ngelampiasin emosiku kayak gini. Ya pasti banyak orang yang peduli. Cuman apa salahnya aku bikin video yang udah aku sendiri, aku jadi diriku sendiri, aku cerita soal hidupku. Kenapa orang harus di konten nyeritain tentang wah negara ini gimana, terus nyeritain tentang wah dia orang lain, dia ngomongin ini bla bla bla, dia ngelakuin ini, oh dia ngelakuin ini, oh, kayak kenapa kita nggak bahas soal diri kita sendiri aja, kayak aku ngerasa di zaman internet sekarang tuh hampir semua orang tuh jarang ngomong soal dirinya, mereka jarang fokus sama dirinya, mereka selalu fokus ke hal yang lain, mereka nggak pernah punya waktu buat dirinya gitu. Aku ngerasa nggak tahu sih, cuman ya apa buruknya kalau nggak ngomongin diri sendiri ya, nggak tahu sih, mungkin orang lain bisa hidup tanpa dirinya, tanpa menjadi diri sendiri, cuman aku ngerasa nggak bisa aja sih, kayak nggak tau lah, aku rasa kayaknya ini video udah kepanjangan juga nih, video cuma isinya aku marah-marah, cuman aku kesel aja, kayak nggak tau lah. Kalau kamu nonton video ini ya aku nggak tahu, makasih ya udah nonton, udah apa namanya itu, udah dengerin curhatanku. Cuman itu aja, aku rasa kenapa sekarang internet isinya tentang orang lain gitu, kayak kita main internet selalu tentang orang lain, kayak kapan internet tuh tentang kita gitu. Udah sih paling itu aja yang pengen aku bahas ya. Makasih kalau udah nonton sampai selesai. Kalau kamu mau support aku, pengen ngikutin perjalananku jadi penulis di negara dengan literasi terendah kedua di dunia ini, kamu bisa subscribe channel ini. Makasih banget. Kalau kamu udah nonton ini sampai selesai, aku saranin kamu subscribe karena kayaknya kamu juga aneh kayak aku.